Kalau kita kan nggak tahu diri, calon presiden kita sudah menentukan diri sebagai calon presiden sehari setelah kalah. Iya. Makanya ketika ribut-ribut seperti macam-macam lah, karena saya oposisi kan nggak ada kan isu-isu bahwa saya korupsi dan lain sebagainya, membayar dan lain sebagainya. Emang oposisi mengakui? Dalam pilkada yakin memang pemenangnya itu adalah orang yang menang, orang yang dipilih oleh rakyat. Belum tentu loh. Ente tahu nggak beda netral sama independen? Independen berdiri sendiri kan? Tahu nggak beda netral sama independen? Apa tuh? Nah. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Oh, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Halo Bang. Siapa? Siapa? Ogi. Ogi siapa? Ogi official. Numpang ngamen di Jendela Bang. Udah izin belum ini? Hah?
Kata abang Eh, udah deh. Ini nggak perlu izin, ini senior. Oh. Kalau senior itu bisa okupasi orang, Oh. jadi nggak perlu izin. Boleh ya? Boleh dong, Secara hukum tata negara bisa ya? boleh. Bukan hukum tata negara, hukum kekuasaan. Hukum kekuasaan. Oh, bisa. Ya. Tapi Saya cabut bang ya. Ada tuan rumah, ada tuan cari rumah. masalah ini. Ente jangan mau kalau diusir dua, tapi kalau saya usir mau. Pergi. Oke bang, thank you. Kalau pukul orang hukumnya gimana? Ya sah. Sah. Baik. Boleh kan? Tiba-tiba ngamen di sini loh. Ya Allah. Siapa tadi? Biasa, saya nemu di comberan. Kok bisa-bisanya datang di lapak orang terus nyanyi-nyanyi? Bang Refli kan orang hukum nih. Kok bisa diizinin yang gini-gini? Ya ini kan juga nggak jelas ini udah disita Kak. Coba ruko ini disita komunitas kopi keliling. Nah, bukan KPK. Ya. KPK baru kita Tapi nggak bisa. ada yang nyita berarti. Nah, ketua komunitas kopi keliling saya. Ya tapi ini barang orang lain kan belum punya hak. Karena itu nggak boleh naruh di sini harusnya. Di sini itu udah ada 2 sepeda di dalam. Udah. Orang lain, yang usaha orang lain, saya di dalam. ente ngundang saya untuk ngomong sepeda, tentu ngomong yang lain. Nggak, itu tadi namanya Ogi. Itu Jadi lagunya Ogi Bang Cerista. Refli sama dia. Iya, kita udah ciptakan 10 lagu. 10 lagu ya. Jadi judulnya ya, biar saya promosi dong. Nah. 1, salam. Yang tadi apa yang tadi? Yang tadi reformasi dihianati. Reformasi dihianati. 1. Ya. Kemudian 2, salam 0%. Soal presidensial threshold 0%. Oh, aku pikir DP 0%. Bukan. Kan bisa juga. Kita belum ada urusan sama Oh, yang DP 0%. Belum ada urusan. Iya kan warga Jakarta. Ya, oh iya, ada Iya, warga Jakarta. warga Jakarta. Tapi kan kita bukan pemburu DP 0%, kan? Oh gitu. iya, tapi kan masyarakat banyak tuh. Iya. Lanjut 3. Yang ketiga, pemimpin adil. Pemimpin adil. Nah, ini pemimpin adil ini keren ini. Kenapa? Ini cerita tentang padang mahsyar. Oh, itu hari penghakiman ya. Ya. Tidak ada yang bisa Ya. menolak keadilan Ya. itu. Yang keempat, 4. antara aku, kau, dan bekas ibu kotaku. Oh, dari lagu Iwan Fals. Plesetan iya, itu ya? plesetan. Antara aku, kau, dan bekas pacarku, Ya, ini bekas ibu kotaku. ibu kotaku. Itu plesetan, ya kan? Ah. 4. 5, judulnya berita bohong. 5 berita bohong. Nah, berita bohong itu gini. Hoax ini, hoax gitu. Iya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Ah, bayangkan. Kita kritik dibilang berita bohong. Ini ya kan? bikin lagu semua ya? Iya. 6, kepada anakku yang autis. Nah, ini pengalaman pribadi saya karena saya Oke. punya anak autis. Ya. Oh ya. Yang ketujuh itu lagunya Antri Migor. Antri minyak goreng. Ya. Baru-baru semua fresh nih Fresh lagu-lagunya dong. semua. Dalam range-nya itu dalam jangka waktu sejak Desember sampai sekarang. Itu kan Lecong Wei baru ditangkap ya? Lee Chong Wei, Lin Che badminton Wei. ya? Badminton ya, Lecong Wei? Lee Chong Wei itu pemain bulu tangkis Malaysia. Itu Lee Chong Wei. Ini Lin Che Wei. Lin Che Wei. Untung saya tahu. Oh iya. Baru Dia. kena tuh. Oke. Jaksa bingung tuh. Nah, ya itu Antri Migor. Nah. Yang ketujuh Nah. judulnya Bang Refli, kita mohon maaf. Allahu Ini ada Akbar. kereta lewat. Ya. Karena ini kita syuting dekat stasiun Jatinegara. Oh, luar biasa. Negara yang adil terhadap rakyatnya. Nanti giliran Bang Refli lagi. Nah. Oke, luar biasa ya. Ah. Tapi ini real berarti ya, memang betul-betul kita di pinggir stasiun Pinggir ini stasiun ya. Luar ya. biasa ya. Iya, oke. Jadi Ke-8. ke-8 itu judulnya Ayo Mudik. Ayo mudik. Nah, kemarin kita menyemangati orang mudik. Salah satu syairnya adalah ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi. Ah, gitu. Tapi kan pandemi belum usai. Ya lupain aja dulu. Yang Kan dibolehin juga ya Iya. sama pemerintah ya, iya. kemudian 9. yang ke-9 itu judulnya Menjelang Akhir Ramadan. Ini deep nih ya. Iya, menjelang akhir Ramadan itu cerita seberapa banyak lagi waktu sementara dosa lebih banyak, pahala amal kok tidak lebih banyak gitu-gitu. Oh, ini mirip-mirip lagu yang Ya. tentang akhir zaman tadi. Ya. Oh. Nah, yang ke-10 10 nih pasti penting banget nih. ganti presiden. Astagfirullahaladzim. Jadi gini. Maksudnya gimana? 2024. Oh, aman. 2024 ganti presiden.
Pasti ganti presiden. Pasti, itu pasti. 2024. Iya. Tapi jangan salah, ada yang mau diperpanjang kan? Udah Ini. selesai. Udah. Kalau masih mau cek ombak lagi emang tolol Lu lu. ngomong-ngomong, ini nggak enak juga, minum-minum dong, dikasih. Baru ini saya yang biasa nawarin, baru ini lo Iya. Narsu minta ini. Takut saya digugat di MK nanti nih. Boleh Saya lah. mau minum apa, Bang? Kopi boleh. Kopi? Tapi teh tawar panas juga boleh. Iya, soalnya tadi kan di belakang udah pesan teh tawar. Nah ya itu aja yang diambil ke sini. Iya. Jangan tiba-tiba berubah, bingung saya nih. Ini udah disiapin sama tim. Inilah, Iya kan, langsung ada nah, kan? inilah enaknya pelawak ya. Apapun bisa kita bicarakan. Tadi Oke, pesan teh thank you, tiba-tiba thank you, Mama. kopi. Itu ibaratnya awalnya ngeritik tiba-tiba jadi Tapi udah dingin ini. komut. Iya, tapi udah dingin ini. Kan tadi kita break karena hujan. Kita bongkar semua rahasia di sini. Kalau saya bukan awalnya mengkritik Ah. jadi komut. Terus Awalnya komut jadi mengkritik. Ini berhentiin. sebelum komut kan Bang Refli sangat terkenal orang yang vokal. MK kan dibongkar habis-habisan Oh, iya. atas testimoni dari Bang Refli kan, Harun. tapi kan kalau komut kan masa pemerintahan awal Presiden Jokowi, Iya, itu nggak iya. ada hubungannya. Iya. Nah kalau MK boleh lah. Mau cerita apa? Iya, maksudnya Bang Refli terkenal dengan Pasti lihat Google ya? Oh enggak kan? Enggak ya? Saya sama sekali tidak, saya sudah tahu sudah Oke, tahu sekali dengan Bang Refli. Alhamdulillahirabbil Saya tahu kasus alamin. Akil Mukhtar bagaimana. Wassalatu wassalam. Iya. Beda sama host yang itu. Beda. Beda ya? Host itu katanya tadi agak bodoh ya. Ya bela Bang Refli ya. Dia yang bilang. Nah, ini kan Bang Refli, Oke. maksudnya kita flashback dikit lah. Oke. Flashback dikit. Oke. Refli Harun itu tidak pernah terlepas dengan kritikan-kritikannya gitu. Dan Oke. kritikannya selalu tajam. Oke. Zaman MK mungkin orang lupa tuh soal Iya. Akil Mukhtar yang Iya. pada akhirnya ditangkap, itu kan berawal dari testimoni-testimoni Bang Refli. Iya, itu yang jelas kan kasus Akil Mukhtar itu 2010. Waktu saya bukan mengkritik, sesungguhnya gini. Saya ini kan lawyer di MK. Oke. Jadi saya dari tahun 2003 sampai akhir 2007 itu menjadi staf ahli di MK. Jadi tidak heran Ketika kalau ketua MK-nya siapa, sorry? Pak Jimli. Masih Pak Jimli Asidiki? Ya, Jimli Oke. Asidiki. 2008 saya tidak bersentuhan dengan MK lagi. Oke. Nah, 2009 baru saya menjadi lawyer di sana. Kasus-kasus yang Kasus pilkada, ya. Iya. Nah, dalam kasus pilkada itu saya menemukan fenomena yaitu praktek pat gulipat, kira-kira begitulah. Oke. Yang dilakukan oleh seorang hakim dan mengarah kepada Akil Mukhtar. Sekarang kita bisa sebut namanya karena kan udah sudah tersangka, Tersangka tersangka gimana? lagi apa, terdakwa? seumur hidup. Seumur hidup ya? Hukumannya seumur hidup. Ya kan? Emang iya? Iya, seumur hidup dia. Untung nggak hukuman Karena mati. ketua MK, iya, benar. Nah, ketika saya mengindikasikan begitu, keluar statement dari Prof. Mahfud, MK bersih 100% katanya. Kalau ada data, ada fakta, silakan datang ke sini, kita biayain. Kan nggak mungkin orang bilang, Pak, saya dapat fakta dan data si X korup, ya kan? Pastilah kan harus ada investigasi dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya adalah klien saya pada waktu itu mengatakan kalau dia diperas oleh Akil Mukhtar ini. Oke. Tentu saya nggak mungkin dong bilang langsung begitu aja kan. Ya saya menulislah untuk menanggapi omongan Pak Mahfud bahwa MK bersih 100%. Menurut saya ya jangan terlalu, intinya jangan terlalu percaya diri lah. Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oke. Nah, sudah mulai muncul tuh soal MK yang mulai masuk angin, saya katakan, ya kan? Bahkan saya sendiri pernah melihat katanya, saya bilang uang yang mau diserahkan kepada hakim. Oke. Nah, rupanya agak gemeter MK kan, yang dianggap punya reputasi hebat, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini wah, mahkamah yang sangat megah dan makanya. semuanya tunduk nih ya. Dan jangan salah, setiap ketua MK itu selalu dilus-lus sebagai calon presiden, ya kan? Oh iya. Iyalah. Wah, ini calon presiden, ya kan? Nah, sehingga nggak mau dong terganggu kan ininya, reputasinya. Udahlah, akhirnya ribut, kita jadi tim investigasi, saya mau dipidanakan. Pak Mahfud kan sempat meminta waktu itu, kalau Iya. saya tidak salah ya. Dia sempat meminta untuk Bang Refli ya sudah sini masuk ke sini. Bukan, saya Kemudian diangkat menjadi tim ketua investigasi. tim investigasi, Ya. benar.
anggotanya almarhum Adnan Buyung Nasution, Bambang Wijoyanto, Saldi Isra yang sekarang menjadi hakim konstitusi, dan Bambang Harimurti. Bayangkan, saya ketuanya. Sampai Bang Buyung dibilang, iya, Bang Buyung dibilangin, loh kok mau Bang Buyung ketua jadi anak buahnya Refli Harun kan? Tapi pesan Pak Mahfud harus saya ketuanya. Belakangan saya mikir, wah ini cara menghukum saya. Karena kan nggak mungkin membuktikan sebuah peristiwa mafia, ya kan, dalam jangka waktu 1 bulan tanpa kewenangan. Tapi jangan salah, sebelum dipanggil oleh MK dan lain sebagainya, saya sudah koordinasi sama KPK. Saya adukan ke KPK. Jadi udah tahu lah kalau kalau saya mau dikriminalkan, KPK udah tahu nih, kita clear kan. Ya akhirnya itulah. Akhirnya pokoknya 2010 itu ribut saja, nggak selesai. Pokoknya selesainya di ribut. Ya, waktu itu gantung. Iya, gantung. Saya diadukan ke KPK, saya pun mengadukan ke KPK, gantung. Gantung. Tapi bonusnya saya diadukan ke Mabes Polri. Kalau nggak salah bukan Mabes, tapi Polda Metro. Biasa, pencemaran nama baik, ya kan? Oleh klien saya itu sendiri. Lalu 2013 Akil Muhtar ditangkap. Berselang 3 tahun? Iya, tanggal 2 Oktober untuk banyak kasus. Awalnya memang kasus ketika dia mau mencoba menerima pihak yang berperkara dan datang ke rumahnya bawa uang kalau nggak salah 3M. Ternyata bukan kasus itu saja yang diobrak-abrik KPK, banyak kasus lain. Sampai barang buktinya itu bernilai ratusan miliar. Jadi setiap persidangan pilkada itu ada cuannya, ya kan? Sekarang bukan cuan lagi, sekarang khas kreatif, ya kan? Ada cuannya. Oh iya, itu ya cuan. kan? Makanya. Udah tutup itu. Dari situ ya sudah, akhirnya orang percaya bahwa apa yang saya omongkan tentang MK masuk angin itu benar. Dan sebenarnya apa tanggapan Pak Mahfud saat itu? Nggak ada, nggak pernah ada tanggapan. Karena Pak Mahfud pernah menulis sebuah biografi yang dituliskan orang, tapi jadi autobiografi karena seolah-olah kata-kata dia yang memojokkan saya. Pas saya ketemu setelah Akil Muhtar ditangkap, saya bilang waktu itu di TV One, Prof, saya kan selalu panggil Prof sama Pak Mahfud, Prof, itu biografi Prof Mahfud itu harus diubah, itu salah itu, ya kan, saya seolah-olah mau menghina MK, saya membuat isu-isu yang nggak benar. Itu sebelum Akil Muhtar ditangkap ya? Oke. Begitu Akil Muhtar, yalah kan kita sama-sama aktivis kan. Allahu Akbar ya. Tapi itu kan menjadi sebuah corong bahwa akhirnya tidak ada yang bersih di Indonesia. Karena MK waktu itu sangat digaung-gaungkan menjadi sebuah lembaga yang super power, bersih. Emang KPK bersih? Ternyata nggak juga. Nggak juga ya. Kan ada kan penyidiknya ada kemarin minta, yang namanya ujungnya 47 itu kan. Dan juga komisionernya kan dipermasalahkan juga kan. Betul. Ya ini yang menjadi tragedi reformasi. Makanya kan saya bilang reformasi dikhianati kan tadi kan. Jadi bukan hanya soal perpanjang masa jabatan ya lagu itu ya. Ini soal semua ini ya. Iya. Kalau perpanjangan masa jabatan itu satu sequel saja dari reformasi. Tapi yang dikhianati ya. Reformasi yang dikhianati. Salah satunya adalah pemberantasan KKN kan. Tidak tuntas. Bukan tidak tuntas, nggak ada. Sekarang malah regresif, nurun malah. Ya kan? Tapi kalau kita bicara kayak misalnya pengalaman Bang Refli ya, di MK sebagai pengacara, kan banyak tuh. Iya. Banyak sekali kasus-kasus yang tiba-tiba putusannya ya kita tahu menang, tiba-tiba jadi kalah, kemudian pilkada ini harus, yang paling sering terjadi tuh motif-motif PSU. Iya. Pemungutan suara ulang. Iya. Papua tuh kemarin ya Limo sampai udah mau pemilihan lagi, nih masih pemilihan suara ulang. Papua tuh ada yang lebih aneh lagi. Kenapa? Diperintahkan pemungutan suara ulang, ya kan? Tapi calonnya kagak mau. Semua calon nggak mau. Jadi semua calon itu bersepakat. Terus tuntutan mereka apa dong? Ya akhirnya yang tadinya diperintahkan pemungutan suara ulang, akhirnya ya sudah ditetapkan aja orang yang menang gitu. Tanpa pemungutan suara ulang, bisa begitu? Kok bisa begitu ya? Ini sampai udah nggak ada calon yang ini, udah nggak ada, udah ganti calon nih, bersepakat ganti calon. Ya itulah yang terjadi. PSU lagi. Terutama Papua. Kenapa Papua itu mudah sekali berkonflik? Karena memang di sana kan menerapkan sistem noken dan konflik ikat. pilkada nih ya maksudnya? Ya, noken dan ikat. Nah, noken dan ikat itu kadang-kadang ketika dibawa ke MK banyak klaim. Misalnya A mengatakan suara itu buat dia, B mengatakan
suara itu buat dia. Oke, karena tidak ada satu Iya. bukti yang pasti ya bahwa itu suara itu Lalu, kemana gitu. Di sana bawa kepala kampung, di sini bawa kepala kampung juga. Oh, iya. Di sana bawa kepala suku, di sini bawa kepala suku juga. Jadi MK sendiri, hakim MK kan nggak tahu mana yang kepala suku yang sungguhan, mana kepala suku yang barangkali benar-benar kepala suku tapi tidak ada relevansinya dengan yang dipermasalahkan. Jadi akhirnya saya merasa konflik-konflik itu pakai feeling aja mereka. Nah, soal karena menang juga dan kalah. dijamin undang-undang kan sistem pilkada yang dibuat seperti sistem noken kan dijamin oleh Iya, undang-undang. tetapi kan persoalannya prakteknya. Kan MK mengatakan noken sama ikat itu adalah sebuah tradisi yang harus dipelihara kan, yang diakui. Tapi soalnya adalah prakteknya. Kan begitu ada orang-orang yang punya kepentingan, dia bisa bikin noken sendiri, bisa bikin ikat sendiri. Iya, benar. Misalnya ada kelompok masyarakat kan, tiba-tiba jangan-jangan nanti Mamat ya kan, Mamat karena elit Jakarta, Papua yang sudah elit Jakarta, tiba-tiba diutuskan, tolong Mat, kau bikin noken dan ikat di fak-fak. Ya. Gak bisa fak-fak. Bisa jadi begitu. Tapi tiba-tiba ada lagi teman kita siapa kek ya yang dari Papua bikin juga. Nah itu yang biasanya sumber konflik. Nah mungkin ini penonton nggak tahu nih apa para maling. Di sini sebutannya para maling. Oh, para maling. Iya, kita kumpulkan Akil Mokhtar di sini. Jadi para maling itu apa? Pecinta acara Mamat Keliling. Oh, luar biasa ya. Para maling. Masa cuma singkat doang, Refli Harun RH. Ngapain? Ada dong jangan singkatannya. salah. Ada dong singkatan. Ini nggak ngikutin saya. Saya itu terkenal sebagai keren jadas. Apa ya kan? tuh? Ada singkatan? Kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Wah, kepoin Refli. Yang mau kepoin siapa nih? Pak Mahfud kali ya. Jadi keren cerdas itu K itu kepoin, Ren itu Refli, N itu ngebangun. Ya kan? Kalau cerdas channel cerdas. Channel cerdas. Wih, gokil juga sih, ada singkatan-singkatan ya. Tapi masih keren para maling. Kita kumpulkan maling-maling di sini. Lu para maling. Lalu saya ada acara dicecar. Apa tuh? Dialog cerdas secara Refli. Dialog cerdas. Wih, gokil juga ya. Iya. Dicecar ya. Jangan-jangan para maling ini nyontoh saya duluan, jangan-jangan. Tidak dong. Saya para maling ada maling dulu baru saya nonton dulu channel. Tapi maling dulu baru bikin channel. Tapi mungkin para maling ini nggak tahu sistem noken itu adalah sistem yang dijamin undang-undang sebenarnya, bahwa misalnya ada satu kepala suku dia yang menentukan gitu, dia yang bertanya ke masyarakatnya, terus dia kasih tahu ke panitia pemungutan suara bahwa kita 100% memilih si A gitu. Dan jadi, lucu bisa 100%. 100%? Bayangkan. Karena satu kampung kan? Padahal kan biasanya kalau pilkada kan ada saksinya kan? Ya minimal saksinya berpihaklah kepada yang dia jadikan, yang dia tunggu suaranya. Iya, makanya kalau ini kok bisa 100%? PSU itu biasa Bawaslu bingung ke sana. Ketika ke sana, kok ini TPS kosong? Oh ya Bapak, kita sudah sepakat untuk pilih gini. Oh ya udah pulang semua gitu. Nah, tapi kan selain masalah pilkada di Papua gitu, MK paling banyak kasus apa lagi sih? Ya sebenarnya paling banyak judicial review. Tapi kan itu sangat kontroversial tuh, misalnya kayak parliamentary threshold 0%. Bukan parliamentary, presidential juga. Tapi parliamentary juga pernah tapi parliamentary itu menurut saya tidak terlalu kontroversial isunya, karena di luar negeri itu semacam parliamentary threshold itu ada. Jadi di Jerman misalnya untuk mendapatkan kursi di Turki misalnya itu harus mendapatkan persentase suara tertentu, itu lazim. Tapi yang tidak lazim itu adalah praktek presidensial threshold yang merupakan syarat untuk ikut presiden. Bayangkan menjadi capres saja sulit, apalagi jadi presiden. Di luar negeri, contoh misalnya Perancis kemarin kalau nggak salah belasan calonnya. Di Amerika Serikat calonnya berapa? Pertama kali yang mendaftar waktu 1212 yang terbagi di daerah-daerah itu ya? Di KPU mereka, jadi Federal Election Commission mereka. Karena di Amerika kan kalau dia sudah mengeluarkan uang 5.000 atau dia kampanye di seluruh negara bagian ya, atau dia fundraising, maka harus mendaftar di Federal Election Commission. Nah, jumlah yang pendaftar itu untuk calon presiden itu 1212. Cuma kan mereka kan ada yang namanya primary election. Jadi pemilihan pendahuluan. Jadi mereka tahu diri, yang nggak populer udah berhenti. Sekali kampanye nggak ditonton orang berhenti, kira-kira begitu. Kalau kita kan nggak tahu diri, calon presiden kita sudah menentukan diri sebagai calon presiden sehari setelah kalah. Saya nggak nyebut siapa-siapa loh. Sehari setelah kalah saya akan nyalon lagi 5 tahun ke depan, kan begitu. Langsung ya?
Langsung. Ribut lagi tuh. Paling tidak dalam hatinya ya kan. Habis pemilu besoknya ribut lagi untuk 5 tahun ke depan. Iya. Dalam hatinya begitu kan. Gitu. Tapi MK kelihatannya juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Dan alasannya kan bahwa ini legal standingnya kurang. Kalau saya lihat ya, kalau presidensial threshold Nah, sebagai itu, pengacara nih ya, Iya. apa nih yang masuknya ke dalam memang syaratnya yang kurang enggak, atau gimana? kalau gini, kalau di MK itu ya ada dua jenis kasus. Kalau kata orang Padang, ada kasus yang ada pitinya, ya kan, ada duitnya. Ada kasus yang idealisme aja. Nah, kalau yang ada pitinya itu misalnya pilkada, ya kan, klien bayar gitu, kira-kira begitu. Kemudian kasus-kasus yang terkait dengan industri, misalnya judicial review. Tapi kalau kasus-kasus politik seperti presidensial threshold, ya kan, dulu saya pernah mengajukan judicial review, unregistered voters bisa memilih dalam pemilu. Itu biasanya karena idealisme. Jadi saya mewakili 5 pihak, nggak ada yang bayar. Jadi Sama sekali? Hah? Sama sekali. Iya. Jadi kalaupun ada ongkos transportasi aja, misalnya fotokopi dan lain sebagainya, kan Ongkos cuma daftar. ya untuk daftar. Pendaftaran kan 0 rupiah, tapi kan Itunya pengajuan itu bisa sampai 10 juta. iya Dan macam-macamnya itu. kan ada ininya kan, Iya. ada berkas-berkasnya. Iya. Nah, paling itu pun tidak semua dari 5 pemohon tersebut memberikan ongkos Biaya. administrasi. Jadi keluar sendiri, subsidi silang lah. Nah, Tapi kalau pilkada dibayar dong. pilkada dibayar dong. Dibayar. Kalau- Iyalah, pilkada dibayar. Tapi Kalau kalah terus ya pasti ya. enggak juga, enggak juga. Kan yang mau setor kan waktu enggak. itu zaman itu ya. Jangan, enggak gini. Di MK itu, yang saya masih yakin adalah kita masih bisa menang tanpa harus membayar. Jadi kayak saya ya, seumur hidup, jangankan saya mau minta, jangankan saya bayar hakim, minta menang sama hakim aja nggak pernah. Padahal hakim itu teman saya semua. Misalnya, Pak, tolong Pak, dimenangkan kita. Bayangkan, saking saya ingin menjaga menjaga Marwah MK. marwah lah. Makanya ketika ribut-ribut seperti macam-macam lah, karena saya oposisi kan nggak ada kan isu-isu bahwa saya korupsi dan lain sebagainya, membayar dan lain Wah, sebagainya. emang oposisi mengakui. Enggak, oposisi itu kan ada dua. Oposisi formal, ada oposisi dalam hal pemikiran. Nah, saya kan oposisi dalam hal pemikiran. Artinya gini, ini kan Ini dari konsep, 2010 zaman Pak SBY apa baru sekarang nih oposisi dalam hal pemikiran? terutama sekarang ya, terutama sekarang. Tapi dulu udah oposisi juga. Dulu kan oposisi isu. Beda. Iya, gitu. Iya, jadi gini, saya mendefinisikan untuk pembelajaran publik juga untuk diri saya sendiri. Kalau dulu saya oposisi pemikiran, ya Isu. isu Oke. ya. Jadi kalau misalnya tergantung isunya apa, biasanya kita bersikap terhadap isu tersebut. Nah, kalau isu pemerintah bagus, kita mengadvokatnya. Kalau isu society bagus, kita mengadvokatnya, karena tergantung isunya. Oke. Tapi kalau sekarang, saya beroposisi terhadap pemerintahan itu dengan kesadaran bahwa pemerintah perlu yang namanya check and balances. Perlu yang namanya saling jaga, saling kontrol, dan saling Oke, karena DPR kita tidak bisa harap itu sisa sedikit gitu. Salah satunya, ya kan? Oke. Salah duanya adalah potensi untuk otoriter itu tinggi, karena itu kan harus kita berjuang untuk menjaga demokrasi ini agar jangan sampai kemudian jatuh lagi. Makanya lagu saya tadi mengatakan demokrasi sudah mati, kan? Karena jangan lupa demokrasi dulu Abdur kan tahun 98 usianya baru 6 tahun kan? Mamat saya, Pak. Oh, Abdur Komaman. Oh, iya, Abdur sudah meninggal. Abdur tuh yang bodoh tadi ya? Bukan, Abdur yang NTT, yang mirip saya juga memang, susah dibedain memang kita. Yang orang NTT tuh, yang orang itu buruk, Pak, jangan disebut namanya. Bodoh ya? Itu tidak ada akhlak, lebih ke Oh, situ. tidak. Iya, bodoh sama tidak ada akhlak mending bodoh sih. Iya, kalau bodoh kan Kalau ini masih- tidak ada akhlak, suka fitnah. Oh, gitu ya? Suka ngomong yang nggak benar. gitu ya? Iya. Apakah kita nggak fitnah juga sekarang ini? Enggak sih, kalau ini fakta. Nggak fakta. Nah, Jadi oposisi dari sisi pemikiran, karena kita butuh itu. Oke. Karena kalau tidak, ya ada gejala-gejala otoritarianisme di pemerintahan Presiden Jokowi ini. Makanya dibilang OTG, otoriter tanpa gejala, ya kan? Yang tiba-tiba aja nanti. Tiba-tiba aja ditangkap, ya kan? Tiba-tiba aja dipermasalahkan. Nggak jelas-jelas. Bukan gitu. itu, bukankah itu juga bagian dari reformasi demokrasi tadi, bahwa semua orang punya hak yang sama? Ya hak, tetapi Untuk tiba-tiba melapor, untuk
Kan ini sekarang yang bikin rusuh kayak menurut saya. Menurut saya yang bikin agak pusing kita ini bahwa semua orang mau melapor gitu. Ya, sekarang begini. Pertanyaannya adalah apakah negara bersikap netral apa enggak? Nah, oke, itu sisi lainnya. Iya, jadi kalau misalnya itu adalah dinamika masyarakat, is okay. Oke. Tapi kalau ada di belakang layar kerjasama, kan ada tuh video-videonya. Udah kita udah kerjasama sama ini, der dia bilang. Kita udah ke Polda Metro dan lain sebagainya. Jadi kan buruk sekali jadinya. Seolah-olah ada kelompok masyarakat yang bisa bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengkriminalkan kelompok masyarakat yang lain. Masalahnya ada di penegakan hukumnya Masalahnya atau ada di masyarakat tidak teredukasi dengan baik? Saya tidak pernah menyalahkan masyarakat. Oke. Karena masyarakat itu cermin dari perilaku negara. Kalau negaranya netral, profesional dalam hal penegakan hukum, maka sebenarnya masyarakat akan terbawa. Tapi kalau misalnya masyarakat, pemerintahnya atau penguasa atau negaranya tidak netral dan tidak profesional, ya masyarakat bisa dipakai. Tapi untuk itu. Pemerintah juga cerminan masyarakatnya karena masyarakat yang pilih. Enggak. Oh, ini dibantah di teori itu berarti ya? Karena itu kan mencerminkan kalau seandainya pemilihannya fair, jujur dan adil. Yakin suaranya seperti itu. Dalam pilkada yakin memang pemenangnya itu adalah orang yang menang. Orang yang dipilih oleh rakyat. Belum tentu loh. Ya kan secara fakta yang ada aja gitu. Nah, karena itu kita harus perbaiki pemilu kita. Karena kalau selama pemilunya tidak jujur dan tidak adil, masih penuh dengan manipulasi, terutama manipulasi di tingkat penghitungan suara, itu kita nggak bisa mengatakan itu cerminan dari masyarakat. Karena belum tentu itu dipilih masyarakat. Jangan-jangan yang menang itu malah nggak dilantik. Oh, berarti Pak Prabowo harusnya menang kemarin? Nggak tahu. Pak Jokowi yang menteri? Nggak, walau alam. Tapi kalau kemarin saya kritik semua, baik Prabowo maupun Jokowi saya kemarin kritik. ada di mana nih? Bang Reflinya ada di mana? Dua-duanya enggak. Ketika 2014? 2014 saya preferensi saya ke Jokowi. Nah. Why? Karena rekod Prabowo buruk. Kan ada isu pelanggaran HAM. Kemudian ya kan 2019 juga lawannya sama juga. Sebentar dulu, bagian Orde Baru kan begitu, hidup mewah dan lain sebagainya. Maka kita cari yang fresh, ya kan? 2019 saya netral, karena dua-duanya enggak, Prabowo enggak, Jokowi enggak. Kenapa? Prabowo bagian dari Orde Baru, Jokowi kita sudah kelihatan masa pemerintahannya 5 tahun yang menurut saya he is not a sophisticated leader. Jadi dia nggak canggih. Contoh misalnya soal penegakan hukum. Saya merasa saya banyak keluhan soal penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Makanya saya pernah menulis dan saya sering ulangi ini. Saya bilang yang namanya Presiden Jokowi itu tidak hanya unwilling, ya kan? Unwilling itu tidak punya keinginan dalam hal pemberantasan korupsi, tapi juga unable. Karena banyak sekali oligarki kekuasaan yang lebih menentukan. Gitu ya. Ngeritik nggak apa-apa dong ya. Masa mengkritik makanya saya dia ya memberikan kesempatan Bang Refli yang ngomong. Iya kan? Gitu. Tapi kan Bang Refli tapi jangan salah, kalau misalnya ada persoalan selalu dibilang menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, ya kan? Padahal kita berusaha menyampaikan kritik yang sesungguhnya. Kalau misalnya kritik kita dianggap tidak benar, ya bantah aja dengan fakta dan data. Nah, tapi kan 2014 nih, kita tidak lupa dong bahwa Bang Refli menjadi salah seorang staf sus di dalam istana juga, orang istana juga gitu. Kemudian kenapa ketika orang yang punya kritik yang bagus, ketika Bang Refli yang punya narasi yang bagus, kemudian di dalam itu tidak awal-awal loh itu tidak membuat fondasi itu gitu ke Pak Jokowi, ke kabinet dan lain sebagainya. Saya jangan salah ya, tahun 2000 kan saya kan menjadi staf khusus itu 1 Desember 2014 sampai 31 Maret, jadi 4 bulan aja 2015. Cuma 4 bulan di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana-mana di negara di dunia ini biasanya masa awal pemerintahan itu masa yang idealis. Orang masih berpikir hal-hal yang sifatnya idealistik. Orang-orang sekitar kekuasaan itu. Nah, kalau sudah periode kedua itu udah beda pikirannya biasanya. Kenapa? Sudah berpikir kalau dulu dalam Islam itu kan ada perang Uhud dulu kan. Jadi perang Uhud itu Nabi udah bilang pasukan panah apapun yang terjadi jangan tinggalkan posnya kan begitu. Maka pasukan Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih non muslim ya,
itu nunggu aja dia, nunggu lengahnya pasukan panah karena dia tidak bisa bergerak di bawah Di di lewat belakang. bukit kan. Begitu pasukan kafir Quraisy kalah, ya kan? Kemudian yang di bukit tergoda karena ada pampasan perangnya, ghanimahnya, ya kan? Udah dibilang jangan pergi. Nah, tinggal Umar kalau nggak salah satu-satunya yang itu yang panglimanya, dia akhirnya mati dengan banyak panah. Melawan seorang diri ya? Iya. Nah, begitu pasukan itu jalan ke situ, ya udah kesempatan bagi Khalid bin Walid. Jangan lupa, Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah selama perang. Itu the real general. Tapi sayang dalam sejarah dunia nggak pernah nyebut. Orang nyebutnya Hannibal, ya kan? Nyebutnya Alexander the Great, ya kan? Padahal King Arthur. Iya. Padahal yang namanya Khalid bin Walid itu adalah ratusan perang dan nggak pernah kalah. Dan selalu dia lawannya lebih banyak. Kadang-kadang 2 kali lipat, kadang-kadang kalau nggak salah pernah 10 kali lipat lawannya. Bayangkan, itu Khalid bin Walid. Nah, saya menganggap bahwa fase itu masih fase ghanimah, mau pampasan perang. Begitu orang lihat, waduh, kita kok di gunung aja ya, idealisme menjaga agar pertahanan jangan jebol, sementara di bawah rebutan harta, ya udah ikut juga. Nah, gitu-gitulah. Bukan Bang Reflinya kan yang ikut Bukan juga dong, kan? kan saya keluar. Iya, tapi kan Ya habis itu jadi komut, komisaris Iya, utama. tetapi orang akan melihat jejak saya jadi komut ya. Jasa Marga ya? Iya, saya nggak jadi nggak enak dong saya kalau membangga-banggakan ini. Tapi bisa dicek di Jasa Marga. 3 hal yang tidak pernah saya lakukan ketika jadi komut. Saya tidak pernah merekrut satu pun karyawan. Keluarga saya kek, teman saya kek. Makanya bisa dicek. Yang kedua, saya tidak pernah menerima tambahan pendapatan selain honor. Bisa dicek juga. Ketiga, saya nggak pernah namanya bicara-bicara proyek kecuali dalam rapat-rapat Dewan Komisaris. 3 itu nggak gampang, terutama rekrut orang untuk jadi pegawai nggak gampang. Nah, makanya insya Allah nggak ada isu korupsi, ya kan? Isunya paling kalau untuk menyudutkan saya orang pecatan, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi Insya kenapa Allah terima nggak. saat itu menjadi seorang komisaris utama? Tahu kan maksudnya? Ya kita buka-bukaan lah bahwa ya itu bagian daripada itu ghanimah tadi. Iya. Iya kan? Ini di kasus ini kamu yang kemarin berjuang di mana? Di komunitas mana? Kampanye mana? Nih, kamu jadi ini. Itu kan ghanimah yang tadi yang analoginya. Kenapa Bang Refli mau? Itu bagi orang yang dikasih amanah karena ghanimah. Kalau saya dikasih amanah karena mereka mempertimbangkan saya sebagai orang yang memang dianggap pantas. Karena kan saya kan pakar hukum kan. Berarti ada baiknya dong. Dari sisi iya itu mereka dong. mempertimbangkan mana yang baik nih, orang yang baik yang ini kita taruh di sini aja. Selama saya jadi komisaris utama, saya menulis 3 buku loh. BUMN dalam sudut pandang tata negara, menjadi komisaris antara idealisme dan profesionalisme. Kemudian yang ketiga, hukum BUMN. Mana ada komisaris utama begitu atau komisaris begitu. Artinya yang memilih juga bagus dong. Ya, jadi kalau kita bilang begitu, memilih saya bagus, dan nanti subjektif, memuji diri sendiri. Tapi intinya yang ingin saya katakan, bahwa tidak semua komisaris itu karena ghanimah. Tapi ada juga yang mau bekerja. Terbukti saya sampai sekarang ya? Ketika Sampai saat ini? Enggak. Saya kan sudah diberhentikan sekarang. Enggak, maksudnya ya komisaris-komisaris yang sampai saat ini. Terbukti saya ketika diangkat jadi komisaris, saya berhenti sebagai staf khusus. Makanya saya nggak punya jabatan rangkap. Kalau sekarang rangkap semua. Waktu itu emang masih staf sus, kemudian ditunjuk jadi komisaris utama. Iya. Bukan keluar dulu. Bukan. Oh, baru tahu. Bukan. Karena itu kalau dibilang dituduh bahwa saya ini enggak. Saya itu masih staf sus. Ditunjuk jadi komisaris utama tanggal 18 Maret sama Menteri BUMN. Iya. Siapa waktu itu? Ibu Rini ya? Bu Rini, Rini Sumarno. 18 Maret 2015 sebagai komisaris utama. Itu pun sebelumnya, kalau nggak salah saya ditelepon tuh 2 hari sebelumnya, ya kan? Itu pun ketika saya ditelepon oleh Sekretaris Menteri BUMN, saya tidak mengatakan langsung iya. Wah, boro-boro saya minta. Ada kan yang minta tolong dong ya, saya kalau bisa jadi komisaris ya komisaris aja, nggak usah komun ya kan. Ada kan tuh yang tim-tim banyak. Tim-tim ada gitu. kan yang bocor juga iya, kan. Makanya ya kan. Nah, yang sok bersih. Oke, nah. Yang meminta ini, apa namanya, balas budi dong. Saya kan udah bantu, Pak. Ya, nah.
Jadi saya itu nggak pernah minta, lalu ditelepon oleh sekretaris menteri namanya Imam Aprianto. Silakan dicek ke Mas Imam. Dia telepon saya, mau nggak jadi komisaris utama Jasa Marga? Apa yang saya pikirkan begitu ditawarkan jadi komisaris Jasa Marga, saya mulai bingung kan, pusing. Satu, saya nggak ngerti bagaimana kerja komisaris. Yang kedua, saya nggak paham jalan tol, kan begitu. Tapi jangan salah, saya itu orang ketiga, bukan orang pertama sebenarnya. Orang pertama itu pernah juga ditawarkan, kalau nggak salah ya, walau alam, itu pertama ditawarkan dulu konon ya, tapi nanti dicek ke Saldi Isra yang sekarang jadi hakim konstitusi. Yang kedua malah ke Zainal Arifin Mokhtar, gitu. Jangan lupa loh, Zainal pernah juga jadi komisaris loh dia. Cuman bedanya kan tidak kontroversial kayak saya kan. Nah, gitu. Lalu saya bilang, oke, saya tanya dulu teman-teman. Tapi jangan lama-lama ya, ditunggu 1 jam lagi. Dia cuma ngasih waktu 1 jam atau 2 jam. Karena itu akan dimasukkan namanya. Akhirnya saya telepon. Siapa yang saya telepon? 1, Chandra M. Hamzah, mantan KPK. 2, kalau tidak salah Saldi Isra saya telepon. 3, saya telepon Henry Saparini, ekonom ya kan. Nah yang keempat tuh kalau nggak salah saya telepon Zainal. Saya lupa Zainal itu saya telepon apa enggak. Dilalanya 4-4-nya bilang terima aja. Saya tanya, loh nanti kerjanya gimana? Lalu Chandra M. Hamzah mengatakan nanti ada yang namanya komite yang akan membantu katanya. Saya kan nggak paham sebelumnya. Nah belakangan memang kan Chandra M. Hamzah ditunjuk jadi Komod BTN, lalu Komod PLN, dan sekarang masih Komod BTN. Kemudian Henry Saparini bahkan Komod Telkom yang cuannya gila-gilaan ya kan. Goto apa? Itu Telkom bukan? Nah, itu lebih beda lagi, kita bisa bahas itu. Kemudian Zainal pun ditunjuk jadi komisaris anak perusahaan Pertamina. Saldi Isra ditunjuk jadi komisaris Semen Padang. Jadi pada waktu itu suasananya memang suasana yang kita baru untuk membangun kan. Nah, dan itu 4-4-nya orang-orang oke juga tuh. Iya, karena pada waktu itu kan kita mengkritik, membangun wacana itu kan bukan karena kita ingin jabatan, karena kita ingin kita ingin suasana baru. Sekarang nih misalnya, kalau ditanya saya ingin siapa yang ingin jadi presiden, saya katakan saya ingin orang yang tidak berasal dari rezim ini jadi presiden, karena saya menganggap rezim ini udah gagal. Sederhana kan? Karena itu. Tapi apa patokannya, Bang Refli? Apa patokannya orang itu ada di rezim ini? Bukan, itu kan kita kan analis politik, analis hukum tata negara. Ya misalnya kalau ada orang-orang yang hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi memang dia pendukung doang gitu. Enggak, maksudnya kalau untuk calon presiden ya nggak mungkin lah tiba-tiba cuma pendukung doang. Iya kan bisa jadi presiden threshold 1.200 orang yang daftar, terus kemudian muncul orang-orang kayak begini kan? Enggak juga. Makanya ini juga perlu diluruskan. Orang-orang kadang-kadang lebay. Kalau presidensial threshold 1.200 yang daftar, nggak ada. Orang peserta tetap pemilu, partai. Peserta pemilunya aja paling cuma 15. Tetap partai kan? Makanya itu kadang-kadang lebaynya tetangga bilang, oh nanti tetangga saya bisa nyalon. Enak aja, nggak bisa tetap kan, maksimal 15 sesuai dengan jumlah partai. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa jabatan itu kalau kita menjabatnya dengan amanah bukan kenikmatan, ya kan? Saya dibandingkan misalnya pendapatan sebagai komod, ya kadang-kadang lebih besar pendapatan sebagai YouTuber kan, kira-kira begitu. Kalau dibandingkan pendapatan dengan bagaimana dengan jadi lawyer di MK, pendapatan di lawyer di MK di Pilkada itu nggak ada apa-apanya menjadi komisaris saya itu. Saya tahu tuh bayar-bayaran pengacara. Ya, setoran tahu. Tapi tadi saya katakan saya clear, nggak pernah saya bayar hakim. Iya maksudnya yang saya tahu. Iya, yang nakal banyak. Makanya saya biasa begini-begini aja. Kalau saya mau nakal, mungkin saya udah punya pulau, punya apa, tapi kan saya hidupnya normal. Tapi kan kalau nakal terus kelihatan banget beli pulau, beli apa ya, tinggal tunggu waktu ditangkap. Enggak juga. Kalau kelihatan banget. Enggak juga. Buktinya banyak pengacara-pengacara orang yang akhirnya suka nyuap, tapi dibiarkan aja. Biasanya sebenarnya makanya di rezim sekarang ini saya mengatakan mereka tuh lebih suka nangkepin orang kritis ketimbang orang korup. Itu masalahnya. Gitu. Nah, apa kira-kira? Maksudnya itu kan salah satu pertimbangan Bang Refli tadi, bahwa
jika nanti ada pemilu lagi, kemudian mau entah presiden thresholdnya 0, PT-nya 2%, 5%, bodo amat, tapi saya tidak akan berada di orang-orang yang dari rezim ini gitu, karena rezim ini sudah gagal. Itu kan patokan subjektivitas lah. Kita tidak bisa berdebat sampai lusa tuh. Karena kan menurut saya juga saya di netral gitu. Saya di posisi netral, tidak dua-duanya dan tidak. Ente tahu nggak beda netral sama independen? Independen berdiri sendiri kan. Tahu nggak beda netral sama independen? Nah, apa tuh? Nanti jangan bilang netral lagi. Kemarin ya. siapa yang pernah jelaskan ya di Twitter ya? Siapa yang ada pernah? Jadi netral itu adalah tidak berpihak. Iya. Orang yang tidak berpihak itu adalah orang yang tidak mau ngambil tanggung jawab terhadap kebaikan bangsa. Karena tidak berpihak itu artinya netral. Jadi ibarat gigi itu 0. Anda kalau giginya 0 nggak bisa jalan, benar nggak? Iya. Nah, yang bagus tuh independen. Independen gimana? Independen itu adalah kemampuan untuk bersikap yang didorong oleh diri sendiri, didasarkan pada hati nurani sendiri. Saya netral tetap. Jadi tetap netral. Nggak bisa. Karena kalau netral itu, karena hati nurani saya sudah rusak melihat semua ini. Iya. Saya udah bingung nih, siapa yang benar, siapa yang salah nih, plot twistnya banyak banget gitu. Iya, tapi sehingga saya netral. Ya, ketika netral itu justru tidak mau take responsibility. Orang netral itu ya, misalnya saya nggak memilih rusak semua. Itu netral. Iya. Begitu kan, gigi 0 semua. Jadi kalau independen itu adalah kemampuan bersikap. Jadi minimal independensi itu minimal ditunjukkan di box ballot. Jadi TPS, tempat pemungutan suara. Itu independen. Independen. Masih milih. Iya. Jadi tapi kalau masuk kita milih tapi coblos dua-duanya. Ya itu kita mau netral. Itu netral kan? Iya. Netral saya. Itu nggak bertanggung jawab namanya. Tapi it's okay. Karena gini, kan kita ini kalau agama misalnya ya, yang saya dengar dari kiai bukan karena saya tahu dari agamanya. Ini nih. Biasa, ya. Sebelum masuk ke omongan dari kiai gitu, silakan. Ini dekat stasiun Jatinegara. Luar biasa. Negara apa Bang Refli? Negara Jati. Jati itu jati diri artinya ya. Jati diri. Ya. Penuh jati diri ya? Ya bisa, tapi jati dirinya kan bisa buruk bisa bagus kan. Kirain mau bilang negara yang pilkadanya buruk. Jati diri ya. Gitu ya. Kirain mau bilang gitu. Saya tadi tuh biar yang baik, Bang Refli yang bagian selain. Enggak. Jadi gini. Jadi kita itu ya bernegara itu tidak boleh pesimis, tetap optimis. Jadi kalau mengatakan wah ini calonnya buruk semua itu pesimis. Kenapa? Kan kita tidak bisa menjadi bagian dari perubahan kalau begitu caranya. Karena itu sekuat apapun ya kita harus ikut dalam bagian perubahan tersebut. Nanti bilang hasilnya belum tentu baik. Memang orang Tuhan nggak nyuruh kita. Tapi kan hasilnya. ada orang-orang kayak saya yang misalnya bahwa belum mempelajari, mungkin mendekati pemilu nanti kita akan mempelajari lebih jauh tentang kedua calon. Kan buruk juga kalau misalnya kita tidak mempelajari calonnya terus asal karena wah teman saya kesini nih, saya kesini dong. Itu juga tidak bertanggung jawab menurut saya. Enggak, itu kan kita kan di luar perdebatan ini. Perdebatan kita ini kan adalah sikap dasar, bukan. Iya, sikap dasar karena diri sendiri kan. Iya, sikap bukan dasar karena kita orang itu dan bukan karena macam-macam. pengen berbuat atau tidak ingin berbuat. Oh iya. Gitu loh. Kalau misalnya netral, itu namanya sikap dasar kita tidak ingin berbuat. Jangan salah, orang yang so-called dibilang netral itu adalah orang yang menikmati hidup. Di 2019, Bang Refli netral apa independen? Independen. Karena pergi milih? Pergi milih. Nggak mungkin pilih Prabowo dong. yang jelas pergi milih ya. Karena ada istihadnya. Jadi gini, kadang-kadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama buruknya. Oke. Kalau kita dihadapkan pada pemilihan yang sama buruknya, maka ijtihad kita adalah cari yang keburukannya menurut kita paling sedikit, lebih sedikit dibandingkan satunya. Karena itu comparison. Kita harus membandingkan. Saya misalnya harus pilih antara Mamat sama Abdur misalnya kan. Udah pasti saya. Belum tentu, karena sama-sama buruk kan. Oh iya, bagus, gak apa-apa. Iya kan? Yang penting harus bilang dia buruk. Lalu saya harus cari komponen apa saja yang membuat saya akan memilih. Oh, itulah istilahnya baik dari wajah, ya kan? Saya ada sama-sama jelek. Ada lesung pipi, unggul. Ya, misalnya, udah berarti saya nggak bisa menjadikan ini patokan. Intelektual, sama-sama bodoh, ya kan?
Misal. Bisa. Nah, Ya memang nggak sih. bisa, ya kan? Memang sih. Tapi misalnya Mamat lebih lucu, ya udah saya pilih Mamat. Misalnya bisa begitu kan? Bisa. Ah, gitu misal, ya kan? 2024. 2024. Mari Mamat Refli. Mari. Kalau Mamat Refli dong saya jadi Mari ini. membangun Jakarta. Kita Jakarta aja, nggak usah pilpres. Gitu ya. Jakarta aja. Mari membangun Jakarta. Mamat Refli membangun Tapi Jakarta. saya terus terang aja sampai sekarang kalau dibilang orang, waduh, nggak nyalon, nggak mau saya nyalon. Kenapa? Nambah dosa. Nambah dosa. Tidak bersikap. Tidak. Kau Kenapa? kan istilah untuk berbuat baik juga tuh. Ya kan kalau nyalon kan beda. Kalau nyalon itu kita menerjunkan ke diri yang pada situasi yang kita nggak punya pilihan lagi. Tergantung hati. Hati masih kekeh untuk berbuat baik, akan segalanya dilawan dong. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda ya mau nyalon presiden, tapi Anda nggak punya cuan. Sekarang saya tanya cuannya dari mana? Bang Faisal Basri di 2015 sampai 2000 berapa ya? Iya. Membuktikan bahwa Makanya kalah. iya kalah, tapi paling tidak mempunyai keunggulan Iya. lebih dari 2 partai. Iya, tapi makanya partai kalah. besar. Dan tahu nggak? Untuk itu dia jual rumah. Dan dia Tapi masih itu ada kan duit. kerelaan. Dia jual rumah sampai belasan miliar untuk ini. Lalu dia fundraising juga, tetap fundraising, tapi ya tetap kalah karena cuannya nggak banyak. Apa harapan untuk masa depan dari rezim yang saat ini? Secara fair aja kita ngomong. Rezim saat ini. Rezim saat ini ada punya nggak titik cahaya untuk masa depan misalnya? Hal Oke. yang dia tanam sekarang, ya misalnya kalau yang digebor-gebor kan infrastruktur. Iya. Ini hal yang akan dinikmati 20-30 tahun lagi. Kalau dari nilai atau dari Saya ini? sering sekali mengatakan ya, saya berharap Presiden Jokowi itu mulai berpikir meninggalkan warisan yang baik, jadi legacy yang baik. Misalnya, ini kan 2 tahun lagi dia berkuasa, 2 tahun setengah lebih lah. 2,5 ya. Ini Mei kan? Iya, tapi Juni, kata Juli, anaknya Agustus, udah bersih-bersih September, istana. Oktober. Jadi dia sudah dia akan berkuasa masih 2 tahun 5 bulan. Iya. Which is sebenarnya baru setengah periode masa jabatan. Tapi udah bersih-bersih kata anaknya. Kata Udah anaknya, rapi-rapi. kata anaknya ya kan, kita nggak tahu anaknya bener apa nggak ngomongnya Iya. kan, dan apa yang dibersihkan. Nah, lalu saya berharap bahwa Presiden Jokowi mulai berpikir meninggalkan legacy yang baik. Contoh misalnya, apa sih yang dikeluhkan orang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi? Oh, misal ya, sekarang ini menterinya nggak fokus lagi. Lagi kampanye. Iya, sibuk kampanye. Ada yang bilang, BUMN itu bukan menteri badan usaha, menteri narsis katanya kan. Ada yang bilang begitu, aktivis nih, ya kan? Saya anggap misalnya satu, menteri-menteri yang mau kampanye hanya berpikir tentang kampanye, di reshuffle, ganti. Mumpung baru setengah jalan nih Iya. periode 2-nya. Daripada dia mengorbankan negara ini, dia nggak fokus kerja, hanya fokus kampanye. Tapi itu bisa terjadi kalau Presiden Jokowi tak punya kepentingan untuk 2024. Kalau dia punya kepentingan untuk memelihara putra mahkota, dia akan biarkan menteri yang berkampanye tersebut karena dia merasa dia merestui. Satu. Yang kedua, menteri-menteri yang bermasalah, ya, sibuk cari cuan, misalnya di dalam jabatannya. Selain dia penguasa, pengusaha juga, ganti juga, reshuffle juga. Semua dong. Ya nggak apa-apa buat, kan dia kan pengen hal yang baik kan. Nah, dia betul-betul cari orang yang kalau dalam terminologi Islam itu bagian jujur ya kan, sidik, amanah, fatona ya kan. Jadi orang yang lurus, sidik ya kan, orang yang amanah bisa dipercaya ya kan, orang yang tablik menyampaikan, dan fatona cerdas. Cari dengan harapan bahwa sisa masa jabatan ini akan sebaik-baiknya. Kan begitu? Satu, berdua sudah kan? 3, dia harus memulai orientasi politik kebaikan, kebijakan yang baik. Misalnya apa? Dalam bidang ekonomi, dia harus lebih memperhatikan golongan menengah ke bawah. Kan persoalannya gini, duit terbatas, tapi APBN itu diambil oleh untuk utang infrastruktur, untuk bos-bos ini karena dia punya usaha ya kan, dan lain sebagainya. Lah,
Untuk rakyat menengah ke bawah yang nggak punya akses atas kekuasaan, minim sekali. Termasuk di APBD. Nah, kalau orientasi dia menengah ke bawah sudah bagus, ya kan? Hal-hal lain, penghematan, macam-macam lah. Lalu korupsi, nggak ada lagi ceritanya. Siapa yang korup, mau dia teman saya, anak saya, sikat. Kira-kira begitu. Kan kata Rasul, jangankan orang lain, Fatimah aja kalau dia mencuri saya potong tangannya. Nah itu menunjukkan komitmen yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita berantas korupsi, ya kan? Siapapun yang korupsi akan kita sikat, kecuali teman dan konco saya. Tapi kan itu kan hal-hal yang harus dilakukan gitu. Oh Itu iya, syarat. mestinya sudah dilakukan 7 tahun yang lalu. Maksud aku yang sudah nih. Iya. Misalnya kayak infrastruktur kan sudah gitu. Iya, tapi kan persoalannya Hal kan, yang sudah dilakukan tapi menjadi dasar dan fondasi untuk masa depan itu. Ini biar kita nggak dibilang netral, Iya. biar dibilang independen kan Iya. tidak bisa kita hanya tidak mau memilih dari rezim ini. Tapi dari rezim ini Begini. apalah Begini. fondasinya untuk ke depan. jadi hal-hal yang baik mengenai pemerintahan Presiden Jokowi ya kita akui. Misalnya gini, pembangunan jalan tuh baik apa enggak? Baik kan? Baik. Tapi ada nggak buruknya? Banyak. Kan itu kan dibiaya dari utang juga, tapi kan udah kadung, bener nggak? Sekarang kita gini, ini kita ada pembangunan rumahnya udah bagus. Lalu itu utang, ya kan dibiaya oleh utang. Ya rumahnya kita pakai dong tetap, utangnya kita selesaikan. Nah karena itu untuk yang hal-hal yang baik ya harus dipelihara dengan baik. Misalnya apa tuh? Ya Contohnya apa? Yang misalnya sudah terjadi? jalan-jalan tol misalnya. Itu baik ya. Kan Akses ya. iya akses kan masyarakat, iya, akses meringankan masyarakat. biaya. Walaupun antar- orang mengatakan, wah kalau saya jadi presiden saya nggak pilih jalan tol dong, saya pilih kereta api. Kita pilih jalan negara, kan tol jalan berbayar. Nah itu soal lain, kan udah kadung kan, ya kan. Nah hal yang sudah dibangun ya dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ada masalah diselesaikan. Dulu ada pelabuhan misalnya. Tol laut itu bagus tuh. Oh iya, itu bagus loh. pelabuhan. Oh. Ya kan nggak jalan kan? Nah itu yang diperbaiki. Jadi hal yang bagus dipelihara, dampaknya diminimalisasi dan jangan meninggalkan bom waktu bagi generasi berikutnya. Contoh misalnya di sebuah kota, saya nggak mau nyebutnya, konon ada LRT, ya kan? Wah, gubernurnya membanggakan LRT itu, bangga sekali gubernurnya. Tapi ternyata LRT tersebut dalam pandangan saya pribadi, ini subjektif boleh dong, Subjektif ya. itu tidak menguntungkan bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah berikutnya. Satu, membebani APBD bagi gubernur setelahnya, karena ternyata nggak bisa untung. Yang kedua, ternyata tidak memecahkan problem kemacetan. Orang nggak naik LRT. Yang ketiga, merusak tata kota, merusak heritage, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Pandangan. Iya, jadi secara ekonomi rugi, secara warisan budaya rugi, ya kan? Kemudian dari tata kota rugi. Lalu ngapain kita membuat sebuah program yang akhirnya hanya menjadi beban kita? Nah, kalau saya jadi pemimpin ke depan, barangkali yang saya ingin prioritaskan adalah saya tidak ingin membangun fisik. Yang ingin saya bangun itu lingkungan dan manusia. Karena itu yang paling penting. Coba bayangkan, negara kita ini kalau penuh dengan pohon-pohon, bersih, masyarakatnya teratur, antrinya baik, ya kan? Kemudian pemerataan, nggak ada yang kaya sekali yang punya private jet, punya yacht dan lain sebagainya. Tapi merata orangnya. Yang kelaparan sampai mati nggak ada, tapi yang kaya banget nggak ada. Jadi disparitas nggak terlalu tinggi. Kan kita serasa hidup di surga. Nah, menurut saya itu yang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin baik di pusat maupun Dan daerah. itu padahal di awal masa jabatan udah ada tuh revolusi mental. Itulah yang nggak jelas. Makanya saya Manusianya kritik kan. kan? Iya, saya kan kritik. Saya ingat kata-kata Emil Salim. Kalau saya punya dana terbatas, antara membangun gedung dan membangun manusia, saya pilih bangun manusia. Nah ini Bang Refli ada kereta lewat Luar karena ini kita biasa. dekat stasiun Jatinegara. Negara yang optimis. Negara yang punya. bener kan? Negara yang punya jati diri. Punya jati diri. Iya. Bagus. Baik, aman sekarang saya. Jokes-jokes kereta jangan pancing-pancing biar ujung-ujung neraka ya kalian ya. Ini suka mancing-mancing nih. Bang Mamat, negara yang merampas tanah rakyatnya gitu.
Bang Mamat negara gitu-gitu pancing-pancing. Ya memang kalau memang faktanya kita sebutkan juga. Oh enggak, faktanya itu di Afrika, bukan di sini Oh. gitu kan negara, kita nggak sebut negara apa. Kalau di Afrika negara tidak merampas tanah rakyatnya. Iya di mana gitu, biar aman aja nih Bang. Iya, karena di Afrika itu tanahnya itu tandus, nggak tertarik orang. Dikasih gratis aja nggak diambil. Iya, ya udah di Eropa, Finlandia, negara Finlandia. Nggak mungkin polisi Finlandia datang tangkap saya kan. Bang Refli, terima kasih banyak. Iya, oke. Semoga nanti ke depan ketika di 2,5 tahun ini lagi, Iya, kemudian 2 tiba-tiba, tahun 5 bulan. iya Pak Jokowi rindu, Pak Jokowi telepon lagi untuk minta bantu ke dalam. Jadi di kementerian atau mungkin nggak saya. kenapa? Karena kan kalau kita bersikap tuh harus konsisten. Independen dong, saya bantu Oh untuk iya, negara. justru karena independen itulah saya udah mengatakan, saya udah memutuskan. Untuk berbuat baik. Saya memutuskan berbuat baik saya itu adalah menjadi pengkritik pemerintahan untuk mengingatkan. Karena begini, jangan sampai kita direkrut hanya untuk menjadi make up. Jadi praktek oligarkinya masih ada, korupsi di dalamnya masih ada, bagi-bagi jabatannya masih ada, kita direkrut, dikasih sedikit jabatan untuk nutupin hal yang besar itu. Ya nggak mau kita, ngapain kita menjadi bagian dari Kalau itu? ditelepon bilang, silakan kritik saya. Silakan kritik saya dari dalam. Yuk. Mana ada kritik dari dalam? Pak Rizal Ramli juga katanya kan kritik dari dalam. Iya, tapi begitu dia kritik dari dalam, out Nah, langsung. ini hal-hal ini yang buat saya netral. Dia bilang kritik dari dalam loh, coba. Out langsung. Pusing saya yang mana yang benar nih dua-duanya. Terima kasih para balik sudah menyaksikan ini. Terima Oke. kasih Bang Refli Harun. Sehat-sehat Oke. terus ya. Yap. Idealis terus. Nggak Itu yang paling juga, penting. pilihan, independen. Iya, Independen terus. maksudnya nilai-nilai yang ada di Nah. dalam diri yang tidak pernah dilepaskan. Nggak, kalau jangan dibilang pernah ideal lepas. itu berat. Bilang aja independen Itu kan aja. doa, semoga bisa Amin, amanah kan amin, dengan idealisme amin. itu kan. Amin. Nah, semoga juga sehat-sehat terus, bisa bongkar kasus-kasus yang lain. Jangan MK doang, MA coba deh sekali-sekali deh. Karena saya nggak pernah berkasus di MA. Nah, nanti saya bikin kasus Bang Refli, advokasi saya, baru coba cari. Nantilah setelah 2024 aja. jangan tiba-tiba bilang saya bikin kasus tuh, astagfirullah. Allah, mudah-mudahan enggak. Terima kasih banyak, like, comment, subscribe, dan share YouTube Fast Kreatif. Hanya nonton Maling ya, jangan nonton yang satunya, ada 2 program di sini. Oke. PWK, Podcast Warung Kopi, ada Ya, ininya. tapi kalau nggak ditonton juga nanti ente langsung diputus kontraknya. Nggak usah nonton itu. Karena dua-duanya nanti tak ada lagi cuannya. Enggak, yang ini aja, nonton yang ini aja. Itu tetap mau ada, mau perpanjang kontrak, mau bodo amat. Yang penting jangan kalian nonton ini aja. Oke. Kita di sini saingannya terbuka di sini. Nonton ini dan Refli Harun Channel. Silakan Refli Harun Channel. Refli Harun doang namanya. Refli Harun. Refli Harun ya. Udah Iya. ini ya, biasanya itu tuh ada berita apa Bang Refli kritisi kan. Iya. Iya. Dia orang ngambil dari channel saya sebenarnya. Dia bikin berita. Wih, gokil. Luar biasa. Nulis lagi. Hah? Nulis lagi kayak. Nulis ngapain nulis? Sekarang kita bisa ada audio buku nggak? visual. Ada buku baru nggak? Belum ada. Belum. Belum ada? Saya berapa belas sudah buku saya? 12, 16. Nah, di 2000 yang kombut itu 2000 berapa? 2015 sampai 2020. 2000. Dalam rentang itu ada 16 buku. Dalam rentang itu 16 buku, Iya. tapi yang di masa jadi komut aja 3 buku kan? Bukan, yang isunya tentang Isunya tentang itu, tapi udah keluar tuh? Udah Iya, selesai tuh? udah. Oh, kirain sering kayak gitu soalnya. Giliran dikasih pekerjaan yang harus diselesaikan nih, komisaris sudah, dia bikin buku, bikin lagu. Nah, Iya kan, bikin album. Nanti ketika nganggur gak ngapa-ngapain, gak bikin apa-apa itu. Kan dulu Pak SBY kan bikin album. enggak, dia bikin lagunya ketika jadi presiden. kan? Iya, makanya itu kan lagi kerja jadi presiden, ngapain bikin lagu? Sekarang Nggak apa-apa. sekarang nggak bikin lagi. Nggak apa-apa bikin lagu. Kenapa? Itu nggak apa-apa. Saya juga bikin lagu soalnya. Saya tersinggung dibilang cuma Tapi kan bikin lagu. pas lagi gak dikasih beban oleh negara, gak dikasih tanggung jawab oleh negara. Nah itu yang saya kritik tadi, jadi komut jangan dulu bikin buku, fokus dulu selesaikan urusan perusahaan. Enggak, kerja komut itu tidak seberat direksi. Nah. Karena itu part-timer job, bukan full-time job. Makanya orang tuh ngerangkap-ngerangkap. Tapi saya bilang, boleh ngerangkap, tapi gajinya jangan rangkap. Ini kan gajinya rangkap, iya. Gajinya 2 ya? Iya. Gajinya 2 juga Karena mau. BUMN kan dianggap uang negara. Jadi dia jadi dirjen digaji negara. Itu gede juga. Tiba-tiba jadi komut juga digaji juga lebih gede lagi. Nah, itu yang kemudian orang mengatakan ya nggak benar. Mau rangkap silakan. Anda mau rangkap kan ada kan menteri yang rangkap jabatan banyak. Iya. Tapi rasanya gajinya cuma 1 aja. Gitu loh.
Karena orang kan punya talenta masing-masing. Masing-masing gitu. ada ya, semuanya. Jangan ngerangkap penghasilan, nah itu bahaya Terserah kalau saya masih netral. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.